dendam sama dudung ya. Dendam dalam arti doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia kan. Allah. Kapan dendam akan tersisa kalau kita bisa mengamalkan? Kan rugi kalau kita doain jelek. Ya doa jelek rugi. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain. Kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau enggak akan balik ke kita. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Bagi saya dudung, kasar dudung itu menista Allah ya. Tuhanmu bukan orang Arab ya, itu menista Allah, menyamakan manusia dengan makhluk, menyekutukan Allah. Nah, akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Saya kasih contoh kasus. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan kata Allah, surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28 29, buka itu. Di antara manusia, di antara binatang, baik melata apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Fatir 29, buka. Kalau enggak 29, 28-nya, tapi insya Allah 29-nya. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepadaku maka dia ulama. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia, yang penting takut kepada Allah. Bisa. Ini cara kula sampean nang rek tafsir iku wis bener, pancen bahaya. Wong maca tafsir nganggo pendapat iku padha karo pesen satu tiket neraka. Mangko rafir Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang ngomong Quran nganggo pendapat iku pesen tiket sitok neraka. Bisa gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kamu lihat gunung itu terpecah karena takutnya kepadaku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Dan cara kula mau nang andel kula. Nak iswani mulang tafsir, mulang nganggo kitab bae. Berarti ke mau maca pendapat Imam Suyuti. Imam Suyuti makili pendapat gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kuwi iku ora tau ngaji. Mau pinter bahasa nas-nisnos seminar tafsir tanpa kitab. Ya kowe ngomong pendapat, tentang pendapatnya pangeran. Menurut saya. Menurut saya mbahmu iki Quran kok menurut saya. Bocah kok ora karu-karuan. Piye syariat kok menurut bocah kok kudu diislamno. Lurah kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman desanya. Pedagang kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman pelanggannya. Suami kalau takut kepada Allah maka dia ulama, aman rumah tangganya. Di dalam ilmu, di dalam dunia ini kan ada yang namanya autodidak. Saya udah nggak butuh gelar sebenarnya. Berapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C lah, apalah, sudah punya gelar minimal SAG, apalah. Enggak, saya nggak butuh gelar. Paket C, Pak? Kan saya lulus SD aja. Orang awam apalagi otodidak belajar, kemudian dia tampil bak seorang ulama, dia tampil menggadang-gadang diri seperti seolah-olah ia adalah seorang mufti di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menyesatkan umat karena sudah euforia. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Mulange ku Quran mek hadis iku ora sakral kan, Quran mek hadis terus muni menurut. Piye? Ya ngono ku yo mustami'e kadang mantuk-mantuk piye. Iku rodok kabeh yakin. Aku ora muni rodok ana terusane, aku muni mau rodok tok. Engko nambah riwayat motor kesuara rodok gedeng, aku ora tau muni ngono, mau muni rodok.
Nggak boleh seperti itu. Kita harus terlatih sanad. Mengenai kula mulang tafsir ku pede, bukan karena sombong, bukan menghormati Mbah Mun. Mbah Mun itu murid dari Sayyid Alawi. Beliau keahliannya memang di tafsir. Ya tentu semua ilmu ahli, tapi keahlian spesialnya di tafsir. Sehingga beliau ngarang kitab Faidul Khobir, Khulasatut Takrib, banyak karangan Sayyid Alawi tentang tafsir. Makanya Mbah Mun yang murid putra Mbah Zubair, yang Mbah Zubair ahli fikih, Mbah Mun menjelma sebagai ahli tafsir karena didikan Sayyid Alawi. Habib Salim As-Satiri juga jadi ahli tafsir karena sama-sama temannya Mbah Mun ketika ngaji Sayyid Alawi. Sehingga karangannya tentang tafsir An-Nafahat Al-Haramiyah. Jadi artinya ketika nyun sewu tanpa niat sombong, ketika Mbah Mun punya murid saya terus kula nekuni tafsir yo ono pantes sih. Mulai belajar itu otomatis, Mbak. Nggak mungkin kalau nggak belajar. Ya biasalah akun-akun buzzer cebong itu kan goreng-goreng saya. Bisa jadi penceramah sampai ke Hong Kong. Kan saya sudah dari tahun 2001 sampai sekarang. Merasa bahagia yang berlebihan ketika ada orang lain menganggapnya sebagai rujukan, orang lain yang menjadi pengikutnya, tapi ia terlena dengan kebodohannya itu, kemudian menganggap justru dirinya adalah orang yang pantas dianggap ulama. Maka tidak pantas orang seperti ini dijadikan sebagai penghulu di masyarakat. Tidak pantas orang-orang seperti ini dijadikan sebagai rujukan di dalam belajar agama Islam. Harus punya guru, tidak boleh otodidak. Dendam sama dudung ya. Dendam dalam arti doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia kan. Allah. Marah itu dalam arti gini. Kapan dendam akan tersisa kalau kita bisa mengamalkan? Kan rugi kalau kita doain jelek. Ya doa jelek rugi. Adapun doa jelek itu kalau kita mengutuk orang lain. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau kita mengutuk mendoakan orang jelek itu akan dilihat. Kalau dia pantas maka akan kepadanya. Kalau enggak akan balik ke kita. Doa-doa buruk senantiasa dikhususkan untuk dia kan. Allah. Pertama, kalau doakan jelek, hati kita semakin kotor. Yang kedua, didengar orang lain itu juga tidak nyaman. Tidak ada baiknya. Maka hari ini sudahlah. Goodbye dengan caci maki, goodbye dengan kutukan. Kalau ada orang bermasalah dengan kita, dia manusia, saudara kita, satu bangsa, setanah air, bahkan mungkin saudara kita, seagama, maka kita doakan, ya Allah, itu jahat banget dengan dia. Berikan segala kebaikan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan penjelasan tentang kalimatnya soal Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengungkapkan bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia. Kasat mengatakan Tuhan itu mengerti bahasa apapun yang diucapkan umatnya. Marah itu dalam arti gini, memperjelas posisiku kelak di hadapan Allah begitu, gitu loh. Apa Allah itu mengerti bahasa saya, bahasa Indonesia? Paham bahasa India itu kamu itu membahasa mana pun sedunia ini bahasa Tuhan tahu. Makanya saya doa, kita hanya doa kebaikan. Menyamakan makhluk walaupun hanya dengan kata-kata ya. Tuhanmu bukan orang Arab. Bagi saya ini ringkes saja, itu berita udah lama soalnya. Bagi saya itu menista Allah. Selama ini kita sering menjadi jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah, kita bela semati-matinya. Tetapi kalau orang salah, kita salahkan semati-matinya. Jadi bagi saya kasat dudung itu menista Allah. Kalau saya bisa mencegah dengan tangan, saya cegah dengan tangan, saya cegah dengan kekuatan. Jangan merasa sok suci. Kenapa? Karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Sebelumnya Dudung mempersilahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Saya sampaikan di Puskoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu. Saya nggak mondok, tapi saya punya kekuatan, saya dikasih Allah skill, pinter cari uang. Makanya saya bisa bangun pesantren 3 lantai, 300 santri saya gratiskan semua, saya tanggung biaya hidup. Ini belum tentu bisa kiai yang hal jebul mondok puluhan tahun belum tentu bisa. Hidup itu kan begitu cara melihatnya. Otodidak, apa itu? Manhaj belajar kita bukan otodidak, ada talaqi. Talaqi itu mengambil dari murid ke guru, terus sambung sampai baginda Nabi SAW, itu talaqi.
otodidak, nggak punya guru. Ya nggak punya guru ya nggak bisa jadi guru dong. Cuman kan sekarang saya nggak bisa pakai tangan, nggak bisa dengan kekuasaan, nggak bisa ya selemah-lemahnya iman. Saya marah dengan hati saja. Kena goblok meneh. Wong iki maca ayatnya salah kok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Ku yo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka surat Al-Isra ayat 100. Ayo fokus ini. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ibu kasihkan ayatnya. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayat 176. Niki semakin ngawur. Setiap fenomena, setiap kejadian itu udah jelas barzahnya, kan sudah sering kita katakan penista agama, penista nabi, penista Quran, ya itu pasti pendukung rezim. Imam benar, ikuti, salah, kritik. Presiden juga sama, tapi dengan cara yang baik. Presiden bukan anti kritik, boleh dikritik, tapi dengan cara yang baik. Mengkadrun-kadrunkan orang, memfitnah orang Islam, umat Islam ya, kemudian menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah. Kalau kita ringkas pemikiran sekuler, liberal, pasti ujung-ujungnya pendukung rezim. Imam Al-Ghazali mengatakan syarat menjadi ulama itu salah satunya adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Berarti antum punya potensi jadi ulama semua. Anda aja-ajane ngawur. Rumangsa kalah ra iso nampa akhire sumpah mubahalah. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Saya sudah putus asa ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Ya Allah, kalau ini riya, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maafkan saya ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia, aku hidup di negara Indonesia, dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya. Kowe iki ngopo to Nur? Iki sumpahe karo sapa? Sing jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Ya masa kecil nggak bahagia kan, jadi ya ikut-ikut main debus gitu aja kan. Sekarang juga banyak anak-anak kecil yang terlantar di jalan-jalan itu yang nggak terurus pendidikannya. Kurang lebih saya seperti itulah. Jadi kalau mbaknya lihat ada pengamen anak pang di pinggir jalan lampu merah, saya dulu seperti itu. Jadi itu takdir mubrom saya, itu takdir yang saya nggak bisa ngelak.